Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis UMKM kami dengan menggunakan metode Six Thinking Hats. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zidane Salsabila dengan NIM 150121063. Perkenalkan, nama saya Elisa Della Putri Tanggang dengan NIM 15012104440. Saya Nasyara Rizka Nurhalisa dengan NIM 15012131663. Perkenalkan, nama saya Bella Natasha dengan NIM 15012100207. Perkenalkan, nama saya Maritza Stevi Aurelia dengan NIM 15012133299. Dan berikut adalah hasil diskusi kami. Teman-teman, di sini hari ini kita bakal diskusi tentang analisis UMKM yang telah kita analisis sebelumnya, yaitu Sahabat Kaktus Cimahi. Nah, di sini kan kita mulai analisis pakai Six Thinking Hats. Nah, boleh nih kita diskusi aja mulai dari The White Hats yang objektif. Mungkin urutannya dari aku, Elisa, Nasyara, Bella, Maritza kali ya. Oke, yang pertama dari aku sendiri, The White Hats-nya, objektifnya, data yang udah aku kumpulin itu, peluang usaha tanaman hias, terutama kaktus dan sukulent di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan peminat dari tanaman hias selalu stabil akibat perawatannya yang mudah dan banyaknya kolektor kaktus dan sukulent di Indonesia. Lalu kemudian dari saya bisa dilansir dari bisnis umkm.com, tanaman hias kaktus dan sukulen memiliki potensi peluang besar bisnis yang besar. Pada artikel tersebut dimuat bahwa kaktus dan sukulen ini telah dipasarkan hingga ke luar negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa peminat tanaman kaktus dan sukulen sangat tinggi, bahkan ke luar negeri tanaman hias berduri ini sampai harus diekspor dari Indonesia. Untuk itu, memulai bisnis tanaman kaktus dan sukulen di Indonesia sangat cocok dan potensial. Oke, kalau dari hasil research aku, semenjak COVID-19, di Indonesia itu kaktus semakin populer dan banyak yang membudidayakannya sebagai tanaman hias dengan jenis bentuk dan warna yang bervarian, serta memiliki karakteristik yang masing-masing beda-beda. Kemudian dari saya, tanaman kaktus hias memiliki jenis yang beragam. Setiap jenisnya memiliki keindahan dan keunikan masing-masing dari segi bentuk dan warna bunganya, sehingga banyak peminatnya. Kalau dari aku, objektif UMKM ini yaitu yang terdapat beberapa variasi produk yang dihasilkan oleh UMKM seperti ini. Contohnya itu tanaman gurun atau kaktus dan sukulen, lalu ada bonsai, terrarium, bouquet, mini garden, souvenir, sistem grafting atau tempel, dan sistem cluster. Terus ada pun produk unggulan UMKM ini yaitu tanaman koleksi premium impor. Oke. Terus selanjutnya boleh ke The Red Hat, yaitu intuitif. Kalau dari aku sendiri, walaupun minat masyarakat Indonesia pada kaktus dan sukulen tinggi, tapi beberapa dari mereka itu masyarakat nggak paham cara ngerawatnya. Jadi cuma dibeli terus dibiarin gitu aja. Lalu kemudian dari saya sendiri pada tumbuhan kaktus dan sukulen mempunyai kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Namun meski demikian, masyarakat mengira perawatan kaktus dan sukulen ini sederhana itu. Padahal banyak dari beberapa varian kaktus memerlukan perawatan khusus. Dan maka sebaiknya sebelum membeli tanaman kaktus dan sukulen, lebih baik mencari tahu lebih lengkap tentang perawatan tanaman ini agar tidak sia-sia. Kalau menurut aku, variasi produk yang ditawarkan oleh UMKM Sahabat Kaktus Cimahi ini tuh masih kurang menarik. Jadi minat pembeli itu masih bisa menurun apabila UMKM ini tuh tidak membuat atau mengeluarkan variasi baru yang tidak menarik perhatian.
Kalau dari aku, tidak seperti tanaman pada umumnya, kaktus tidak memerlukan banyak penyiraman. Karena pada dasarnya kaktus hidup di tempat yang memiliki suhu panas, sehingga tidak memerlukan penyiraman. Jika akan cepat mati. Kalau dari pendapat aku, di sini harga produk tanam atau tanaman yang ditawarkan itu bervariasi, namun kebanyakan memiliki harga yang murah, yang relatif murah. Oke. Selanjutnya ke Yellow Hat, yaitu positif. Ini tentang hal-hal yang positif dari UMKM ini. Kalau menurut aku sendiri ngelihatnya kaktus dan sukulen itu punya nilai keunikan sendiri di mata kolektor dan bisa menghasilkan penjualan yang melimpah. Nah, sahabat kaktus Cimahi ini mampu memanfaatkan hal tersebut dengan menyediakan jenis tanaman yang beragam dan lengkap. Kemudian dari aku sendiri, kaktus merupakan tumbuhan yang unik dan memiliki banyak varian warna. Ukuran sehingga memiliki nilai jual yang beragam, pula yang terjarang menguntungkan UMKM SKC ini. Kalau dari aku lebih kayak ngasih solusi ya. Jadi target pasar UMKM ini tuh bisa diambil lagi gitu perhatiannya dengan cara merubah strategi promosinya, terus nambahin juga variasi produk yang ngikutin kayak trendy gitu. Kalau dari aku, bisnis kaktus hias sekarang ini menjadi salah satu peluang usaha rumahan yang bisa mendatangkan keuntungan besar. Saat ini, kaktus hias banyak diusahakan di Indonesia, baik untuk pemanis ruangan maupun berbentuk souvenir. Kaktus ini cocok untuk mendekorasi ruangan agar menjadi lebih indah dan segar. Kalau dari aku, selain keunikannya, umur kaktus ini bisa mencapai puluhan tahun, sehingga membuat banyak orang tertarik dengan tanaman hias satu ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas the black hat, yaitu negatif atau kekurangan dari UMKM ini. Kalau menurut aku sendiri, ditinjau dari banyaknya peminat kaktus dan sukulen, nantinya pasti akan banyak penjual yang menjual produk serupa. Jadi, kaktus dan sukulen itu adalah jenis tanaman yang banyak, namun tanaman tetap tanaman yang jenisnya akan tetap sama dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan jenis kaktus atau sukulen baru dari hasil kawin silang. Jadi intinya aku ngelihat SKC ini bakal banyak produk yang serupa karena peminatnya juga banyak. Lalu kemudian dari aku, untuk menjual kaktus dan sukulen ini, UMKM SKC sebelumnya harus memerlukan beberapa waktu terlebih dahulu. Dan beberapa dari kaktus dan sukulen ini mempunyai warna yang unik. Dan jika salah merawatnya, maka terjarang dari kaktus dan sukulen tersebut berubah menjadi warna coklat dan akhirnya mati. Nah, jadi menurut aku melihat bahwa resiko untuk menjual kaktus ini bisa dibilang tinggi dan jika tidak telaten dalam perawatannya. Oke, kalau aku ngelihat pesimisnya dari UMKM ini tuh bisa dilihat dari data penjualan 5 tahun terakhir. Jumlah konsumen itu turun terus kan. Jadi hal ini tuh bisa menyebabkan kerugian kalau nggak diatasi. Terus kompetitor juga kan jadinya kalau ngelihat kondisinya bakal jadi makin kuat dengan harga yang lebih unggul kalau ngelihat dari PPT ya. Kalau dari aku, kaktus tidak suka keadaan tempat lembab karena daging kaktus yang tebal. Jika kaktus diberi terlalu banyak air, lalu diletakkan di tempat yang lembab, maka tanaman akan cepat membusuk dan mati. Kalau dari aku, negatifnya kaktus ini, kaktus dan sukulen itu tidak selalu muncul dengan mudah. Jadi, ada kaktus yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mekar dan hanya melakukannya dalam kondisi iklim tertentu. Jadi, bentuk tanaman juga mempengaruhi harga jual. Semakin cantik, segar, sehat, dan subur, itu semakin mahal pula harga jualnya.
Oke, untuk selanjutnya The Green Hat kreatif ya. Jadi kita ngasih ide-ide kita untuk UMKM ini. Kalau dari aku sendiri nyaranin untuk membuat inovasi produk terkait dari kaktus atau sukulen. Hal ini bisa dengan pengembangan jenis kaktus dan sukulen dari hasil inovasi kawin silang yang dibuat dari SKC sendiri atau menghasilkan produk turunan baru untuk menunjang jenis yang sudah ada seperti souvenir buket kaktus. Dari aku sendiri, tumbuhan kaktus yang dijual di SKC seharusnya perlu dikembangkan lagi menjadi barang kreatif lainnya, seperti souvenir dan lain-lain. Kalau yang aku idenya cukup panjang ya. Jadi dengan melakukan rebranding, mengelola ulang media sosial biar meningkatkan appealing point, yang ngefokusin konten itu pada ciri khas si UMKM ini gitu. Terus membuat website buat memberi informasi tentang edukasi mengenai kaktus, terus program kelas merawat kaktus biar bisa meningkatkan engagement usaha dan menarik perhatian pengguna gitu, pengguna media sosial yang bisa jadi calon customer. Kalau dari aku, dapat membuat inovasi produknya seperti kotak musik yang dihias dengan terarium kaktus atau sukulen berupa gift. Bisa juga menambah variasi produk seperti macam-macam pot, mulai dari pot lukis dan pot tanaman dengan bentuk serta warna yang unik. Kalau saran dari aku, UMKM ini itu bisa membuat inovasi baru dalam produknya. Contohnya tuh kayak mencoba perpaduan antara resin dan kaktus. Oke, selanjutnya The Blue Hat ini kita ngasih fokus atau kesimpulan gitu untuk UMKM SKC. Kalau dari aku, itu dapat disimpulkan bahwa jika SKC memiliki inovasi jenis kaktus atau dengan melakukan inovasi produk turunan kaktus dan sukulen, maka hal tersebut dapat meningkatkan nilai plus SKC di mata konsumen dan memiliki keunikan sendiri sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penjualan SKC. Kemudian dari aku, berdasarkan kesimpulannya, UMKM SKC ini perlu mengusung konsep baru tentang penjualan produk mereka, karena karena aku melihat tiap tahun konsep yang diusung tidak jauh berbeda. Nah, untuk itu hal tersebut bertujuan agar menarik minat banyak orang lebih banyak. Dari aku kesimpulannya, apabila UMKM SKC memikirkan konsep baru, terus melakukan rebranding dengan mengaplikasikan konsep yang tadi udah dipikirin, terus udah ditentuin juga, dan mengimplementasikan konsep-konsep tadi ke produk baru, maka portofolio UMKM ini bisa naik, jadi jumlah konsumen juga bisa bertambah. Kalau dari aku, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, membuat jasa hias tanaman yang bisa didatangkan ke rumah. SKC ini membuat sistem paket desain tanaman yang sesuai dengan hunian pelanggan. Dengan cara itu, pelanggan terasa lebih terikat dan memiliki loyalitas. Nah, yang terakhir dari aku, untuk meningkatkan engagement, UMKM SKC ini dapat mengelola konten Instagramnya dengan menambahkan konten edukasi mengenai kaktus agar bisa meningkatkan ketertarikan konsumen, bahkan orang awam terhadap kaktus. Berarti dari The Blue Hat ini, berarti kan udah ending dari Six Sticking Hats kita. Kalau misalnya dari aku yang simpulin, kita itu ngasih
banyak pilihan sebenarnya ke SKC. Ada membuat inovasi produk turunan baru, atau enggak jenis dari kawin silang, terus saran untuk rebranding, untuk pengelolaan Instagram juga biar nggak cuman kayak gitu aja, sama produk-produk semacam lainnya yang seperti resin, buket, kotak musik, dan lain-lain. Jadi segitu aja hasil diskusi kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.